Gimana caramu bisa sampai sini? Cara aku buat sampai sini, pertama awal 2019. Awal 2019 itu aku dikasih tahu sama ada saudara dari ibu aku, ada peluang untuk ke Jerman untuk menempuh pendidikan. Terus? Wah, aku dalam posisi yang nganggur kayak gitu tertarik dong ke Jerman buat melanjutin pendidikan, ya kan? Tertarik banget nih. Nah, terus aku dikasih info lah tentang Ausbildung ini. Tapi sebelum kita ngambil Ausbildung, kita tuh harus mengikuti yang namanya ujian kehidupan. Udah cerita. Bingung aku kalau tanya-tanya kayak gitu, bingung. Nah, tinggal Enggak aja, dipotong-potong. nggak ada orang di sini. Kau tinggal potong-potong aja ya, yang tadi. Apa dipotong daging? Nah, tapi sebelum Ausbildung ini kita harus punya yang namanya sertifikat dari kedutaan bahwa kita bisa menguasai bahasa Jerman. Kayak gitu, persyaratan. Salah Kenapa? satu persyaratan awal. Kenapa ada persyaratan kayak gitu ya? Nah, aku nggak tahu juga tuh. Karena orang sini tuh Cuma kerja, aku, walaupun nggak bisa bahasa Jerman tetap keterima loh. nah aku yang sebagai orang awam yang nggak tahu Jerman gitu ya. Ya aku ngikutin ininya dong. Namanya persyaratan buat kita ke Jerman ya kan. Nah, jadi sampai mana tadi kan? Lupa aku tuh. Jadi menurutmu kita kerja di sini, yang di rumah itu lagi ngapain ya kira-kira? Hah? Kita sekarang duduk kayak gini, Hmm? kerja beraktivitas di sini, kira-kira sekarang mereka lagi ngapain ya di rumah? Keluarga? Keluarga ya? Udah pasti tidur sih jam segini tuh. Jam berapa di sana? Beda 6 jam ya sekarang. 7 jam sekarang. Sekarang udah jam 12 sih. Jam 8. Jam 9. Jam 9 ya. Orang di rumah tidur jam berapa emang? Jam 9.10 kayaknya sih. Kenapa kok cepet banget? Karena malam minggu ya kan. Lah, bukannya malam minggu harusnya biasanya orang tuh tidur lama ya? Nah itu. Oh, biar nggak ini ya, nggak telat sholat subuh ya? Nah itu. Udah kebiasaan orang tua aku. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Kenapa nggak 3 rakaat aja gitu? Nah, itu kau nanya. Karena apa? Kenapa? Karena apa ya? Nah, aku juga nggak tahu ya kenapa. Aku pernah denger sih, Aku belum dengar itu. ya kan aku belum ngomong. Gimana sih? Aku denger tuh sholat subuh tuh 2 rakaat doang karena ya perintahnya emang 2. Karena perintahnya memang 2 ya. Iya. Kalau misalnya bicara tentang ibadah, yang dilihat itu perintahnya. Yang lihat itu perintahnya. Iya. Jadi kita harus nurut aja perintahnya ya. Iya. Tapi aku dengar tuh Kalau misalnya kamu
kayak lihat dunia nih. Kayak mau makan, mau apa kan itu semua duniawi kan. Kalau misalnya lihat duniawi, yang kamu lihat itu larangannya. Coba aja kalau misalnya kamu lihat perintahnya. Kamu makan bakso, ada nggak perintah makan bakso? Nggak ada kan? Di Al-Quran nggak ada. Ya betul juga ya. Yang dilihat tuh larangannya ya. Larangannya. Beda sama ibadah. Yang ibadah perintahnya, yang kayak duniawi segala macam itu yang dilihat larangannya. Tapi yang ku tahu di Jerman, khususnya di Eropa atau ya khususnya di Eropa, ternyata di sini tuh kalau kita sholat Jumat jangan sering-sering tuh. Kenapa? Hah? Kenapa? Nggak boleh. Kenapa? Nggak tahu. Nggak boleh. Yang ku tahu di sini ya, aku dengar info, sholat Jumat itu seminggu sekali. Nggak boleh sering-sering. Oh, bener. Ya? Nggak boleh sering-sering ya. Nggak kayak gitu. Nggak tahu itu cuma di Eropa atau di mana. Nggak tahu deh. Kayaknya di Indo juga nggak sih. Ya kali sang pencipta Nggak tahu. kayak gitu beda-beda. Sekarang kamu pelajaran apa sih di kelas? Kamu pelajaran apa di kelas sekarang? Belajar tentang apa? Masak atau apa? Di kelas. Nah, itu yang jadi pertanyaanku juga. Jadi kamu sekolah, Hah? datang, duduk, lihat, bengong, habis itu pulang. Iya. Datang, duduk. Nanti udah jam-jam kedua nih, mata itu tinggal udah 5 watt. Udah kamu tutup ya. Wah. Jam 2 ke atas itu udah mata nggak bisa melek lagi udah. Jam 2 siang. Enggak, jam pelajaran kedua. Jam kedua sampai ke atas nggak bisa lagi. Udah tidur. Apa sih yang membuat orang sini kayak pembangunannya itu maju ya? Enggak kayak. Nah, kenapa? Kenapa? Kenapa yang setauku ya? Kenapa orang-orang Eropa, terkhususnya kulit putih yang tinggal di Eropa itu lebih maju dibanding negara yang ada di Asia? Kenapa coba? Karena ketika kita nah ini yang paling penting, Apa? musim itu sangat berpengaruh tuh. Contohnya aja di Indonesia nih kan, di Indonesia kita itu punya 2 musim, musim hujan sama musim panas ya kan. Ya. Nggak ada yang namanya Musim kemarau. oh musim kemarau. Kita tuh negara tropis tuh. Kita tuh negara tropis. Musim kemarau bukan musim panas. Kau lagi ya kan mau. Ya negara kita Indonesia ya kan. Iya. Itu negara tropis tuh. Negara tropis ketika kita nggak punya rumah ya kan. Bisa aja. Gelandangan itu masih bisa tinggal di luar. Ya kan? Di kolong jembatan. Ya kan? Masih bisa santai-santai. Karena kita cuma punya itu. Apa? Ya maksudnya apa tadi aku ngomongnya? Punya 2 musim panas sama musim. Ya gitu. Maksudnya suhunya itu normal gitu. Ketika malam hari, siang hari orang Biasa aja. di luar itu bisa masih tetap bisa hidup ya kan. Biasa aja. Nah kalau Tapi di Eropa, di sini tuh kita punya 4 musim ya kan. kita Orang di Eropa itu punya 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim gugur, musim apa satu
Musim dingin. musim dingin, ya kan. Terus Nah orang sini tuh kalau musim dingin hmm. mustahil orang bisa tidur di luar, ya kan. Jadi orang sini tuh lebih berpikir, wah gimana nih caranya nih aku nggak mati kedinginan di luar, ya kan. Tapi menurut aku ya, Hah? aku pernah dengar orang politisi ngomong gini, Eropa itu maju karena ada yang ditakutin Amerika, ya kan? Kita gimana mau maju? Karena Tuhan aja nggak takut. kok bisa? Bisa lah. Orang korupsi, ya kan? Gampang banget sekarang korupsi tuh. Soalnya kalau misalnya nggak ada korupsi, yakin sih dia bakal maju negara. Tapi namanya korupsi itu di mana-mana. Kayak di kelas, misal apa coba? Ya kalau kelas di sini gimana sih? Kelas di sini on time ya kalau keluar. Kayak istirahat on time. Iya. Beda banget ya. Waktu aku dulu sekolah kayak udah jam istirahat tapi masih aja kerja. Tugas gurunya masih ada di dalam ya. Masih? Iya. Aku enggak. Kamu enggak? Enggak. Enggak. Kalau di tempat aku enggak. Gurunya masih ngajar aja aku udah di luar. Udah istirahat duluan. Jadi yang salah bukan gurunya ya? Bukan. Oh, bukan. Berarti emang siswanya aja yang Guru itu nggak bisa disalahkan. Murid yang selalu salah. Kamu pernah belajar agama kan? Agama, pendidikan agama Islam di sekolah. Iya kan? Iya. Ada nggak ya? Gimana sih? Kamu Nah, pernah belajar pendidikan agama Islam kan di sekolah? Kayaknya pernah. Emang pernah? Gimana sih kamu sekolah di mana? Nah, kamu tahu nggak kita ini sebesar apa? Coba, kalau ada orang mau sombong atau gimana ya? Sebesar buih di lautan. Kamu tahu perbandingannya nggak? Emang apa? Perbandingannya itu coba ambil cincin, nah lempar tuh di padang pasir nih, lempar jauh, kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Itu perbandingan bumi ini sama kita. Nah, mau bandingin lagi, bandingin bumi sama langit pertama. Nah, ambil lagi tuh cincin, lempar lagi di padang pasir. Cincin itu bumi, langit pertama itu padang pasir. Nah, kita di mana coba? Wah, aku nggak tahu ya. Nggak. Nah, aku kasih tahu. Oh. Nah. Itu perbandingan kita sebagai manusia ya. Ya makanya jangan sombong sih. Jangan sombong. Tapi ada aja orang yang sombong. Iya. Nggak tahu aku kenapa. Karena nggak punya Tuhan kayaknya deh. Tau nggak, iblis itu dikeluarin dari neraka karena ada sikap sombong di hatinya. Soalnya waktu itu kan iblis disuruh sujud kan kepada Nabi Adam kan. Nah, itu bukan masalah Tuhan itu, Allah itu nyuruh iblis bukan karena nyuruh iblis sujud ke Nabi Adam, bukan karena iblis harus ibadah menyembah Nabi Adam, enggak. Tapi perintah, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis, tapi iblis nggak mau mematuhi.
Sehingga iblis itu dilempar ke dunia. Sehingga iblis itu dilempar ke neraka. Oh, ke neraka ya benar. Masalah iblis turun ke dunia itu ada lagi tuh percakapannya. Gimana pula? Kopi lah. Gak ada gelas. Percakapannya kayak kalau nggak salah sih ya, pas Allah itu bilang iblis masuk neraka, iblis itu gini bilang, nggak dia mau masuk neraka tapi biarkan dia menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat gitu. Makanya iblis ikut turun. Oh. Dan diizinkan oleh Allah, ya udah. Hei, banyak bengong. Bumi itu bulat apa datar sih? Bumi itu menurut konspirasi itu lebih banyak mengatakan bumi itu bulat. Kenapa? Kenapa? Kan ada juga yang bilang bumi itu datar. Nah, itu ya, aku nggak tahu kenapa. Tapi lebih banyak yang mengatakan bulat. Jadi intinya bumi itu bulat ya? Nggak bulat tuh, bergelombang. Bergelombang. Oval. Kayak kayak apa? Oval. Oval itu jadi tidak bulat sempurna. Ada sepupuku namanya Oval. Oval. Sekarang dia jadi polisi. Ya, Iya. aku juga dulu pengen jadi polisi tuh. Dia 1 tahun di bawahku sih. Wih, keren. Dia jadi polisi. Dulu aku juga mau pengen jadi polisi. Saudara kau itu apa? Sepupu. Sepupu. Iya. Sepupu jauh sih, sepupu 3 kali kayak. Wih. Apa dia? Lewat Bintara? Bintara. Bintara? Iya. Kau nggak pengen jadi polisi lah dulu? Pengen dulu. Terus kenapa? Modal nekat sih sebenarnya. Terus kenapa kau nggak ikutan? Ya kayak dateng. Tapi kau udah Seleksi. ikut seleksi? Udah. Sampai mana kau? Sampai Kan ada beberapa tahapan itu masuk polisi. pemeriksaan berkas ada juga tuh. Pemeriksaan berkas pertama, tes fisik, maksudnya kesehatan jasmani. Pemeriksaan berkas habis itu psikologi. Langsung psikologi ya? Iya. Habis psikologi? Habis psikologi. Udah, tapi kamu udah ngelewatin psikologi? Udah. Ngelanjutin lagi berarti? Iya. Lanjut Tes kesehatan. kesehatan. Nah, di situ aku jatuh tuh. Pokoknya banyak banget yang jatuh di tes kesehatan. Sistemnya apa? Poin kah? Waktu zamanku kemarin itu sistemnya poin tuh. Jadi setiap tes itu kita dapat poin ketika kita jadi setiap tes itu diambil berapa besar gitu. Jadi gimana ya? Misal ada aku langsung tiba-tiba lupa aku kenapa ya. Aku kalau ngomong tiba-tiba lupa. Enggak, polisi itu kayak apa ya? Udah kalau kamu jatuh di tingkatan berikutnya udah kamu jatuh, nggak ada perhitungan poin, nggak ada. Kalau kehitungan poin. Kecuali di Pantohir. Pantohir tuh ada tuh hitungan nilai. Oh, hitungan nilai. Setelah kamu sekolah dulu, emang pengen jadi polisi?
Enggak. Enggak. Kok tahu sih? Mau jadi tentara aku dulu. Ikut Ada tuh temanku jadi tentara. Iseng-iseng jadi tentara ya. Teman sekampungku jadi tentara. Hah? Teman sekampung, Iya. sekampung jadi tentara. Teman satu kampung, bukan satu kampung sih. Satu doang. Teman satu di kampungku. Salah satu temanku di kampung. Oh. Jadi tentara. Iya. Di tentara. Keren ya. Jadi idaman mertua kan? Pasti sih. Hah? Pasti. Tapi kalau kamu benar-benar pengen jadi abdi negara, bagus tuh. Jadi tentara bagus, jadi polisi bagus. Tapi kalau kamu nyarinya uang, aku nggak saranin di tentara sama polisi. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ya karena orang dulu tuh orang mau jadi tentara benar-benar pengen berjuang gitu. Sekarang emang kayak mana? Sekarang aku nggak tahu sih ya di belakang layar gimana.